Capruk Beda wae itu ubah itu mau. anu penting aya danu we intina mah. Udah on nih? Udah on. Udah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport berserta Danu Subang Official, Ya tadi. Heri Susanto Channel, Subang Hijau Channel. Dia Bu Aki. Nah, channel-channel yang saya sebutin ya, iya biar channel ini semua yang ini. Oke, sahabat, sahabat wajah. Kalau panggil bilangnya sahabat, kalau yang Heri Teman-teman. Gak apa-apa sama aja. Biasanya apa bilangnya? Guys, Hai guys ya. Beda-beda juga sih. Beda-beda juga ya? Iya. Kalau saya, ya teman aja lah. iya nggak apa-apa. Teman aja nggak apa ya. Sama Karena aja. ini obrolan santai. Obrolan santai. Rekan-rekan Kan sekalian. kita sambil ngopi Ini juga. obrolan santai di malam hari. Kita sekarang jam 1 pagi. Iya. Ya, jam 1 pagi. Sebenarnya udah pada ngantuk nih. Tapi kita adalah pejuang malam. Pejuang malam. Bang Heri juga sudah mulai ini nih ya. Nih rekan-rekan, saya mau nanya nih. Gimana? Ayo Masih silakan. seputar kasus ya, kasus Jalan Jagak ya. Iya. Yang akan saya tanyakan adalah, nanti saya tanya satu-satu nih. Pasti Iya. jawabannya beda-beda kan? Iya. Beda-beda. Saya pengen tahu nih dari Bang Jack dulu, dari Bang Jack. Nah, kalau saya lihat Bang Jack ini kan sudah mengamati kasus ini dari Dari awal ngikutin terus sampai hari ini. Nah, apa sih menurut Bang Jack kasus ini gitu? Secara general tuh apa gitu lah? Oke, baiklah Bang Freddy, selamat malam Bang Freddy. Jadi kasus ini memang sebenarnya kasus yang sangat luar biasa sekali Bang Freddy ya. Sudah kurang lebih 6 bulan, sekarang kurang lebih 6 bulan memasuki. Hampir 6 bulan ya? Ya, hampir 6 bulan belum juga diumumkan siapa dalang di balik semua ini, siapa eksekutornya ya. Dan polisi pun belum mengungkapkan satu orang pun pelakunya diungkapkan kepada publik seperti itu. Jadi masyarakat bertanya-tanya mungkin kenapa, bagaimana kan seperti itu ya. Ya kita sebagai warga masyarakat sangat menantikan sekali keputusan dari aparat kepolisian untuk mengumumkannya. Semoga di awal bulan ini bisa diumumkan siapa dalang di balik semua ini kan seperti itu. Amin. Ini adalah merupakan kasus yang sangat besar sekali. Terbunuhnya Ibu Tuti dan Neng Amelia Mustika Ratu itu yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 ya. Betul. Ya, yang mayatnya ditemukan di bagasi mobil Alphard tersebut. Ini pembunuhan sangat keji sekali. Kalau dilihat secara, ya mungkin sudah dibahas di channel-channel YouTube, di media-media online bahwa kondisi daripada mayat tersebut, wajahnya rusak seperti itu kan, informasinya seperti itu, terus ya bagaimana keadaannya. Nah, jadi siapapun pelakunya atau dalangnya ya semoga diungkapkan oleh aparat kepolisian, karena kita melihat mayat tersebut keadaannya seperti itu kan, itu sangat sadis sekali. Jadi ini merupakan kasus yang sangat besar sekali seperti itu. Betul nggak Bang Freddy ya? Ya mungkin kira-kira seperti itu dulu, nanti kita sambung lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itu argumentasi daripada Bang Jack dari Subang Hijau. Ya, Sekarang segitu dulu, nanti kita sambung lagi ya. kita lihat Silakan. sekarang kita dengar dari tanggapan daripada Kang Heri Susanto. Kalau menurut pendapat saya kasus ini ya bisa sama saja lah. Pada dasarnya merupakan kasus yang sangat besar. Yang sangat besar kenapa? Karena memakan waktu yang sangat lama sekali, terus memakan 2 korban. Dan kenapa sangat lama sekali? Karena sampai saat ini sudah 6 bulan belum selesai. Dan mungkin menurut pendapat saya hal yang paling menarik yang sepengetahuan saya
Tidak tahu mungkin ada yang lebih ya. Tetapi saya kan juga kalau menyimak sekitar berapa saksi Bang Freddy? 69. 69. Menurut pendapat saya sih ini bisa masuk rekor ya. Rekor ya. Karena dengan jumlah saksi Yang terbanyak. Banyak ya. Betul. Tetapi mudah-mudahan walaupun memang seperti ini, karena juga tetap kita yakin walaupun memang jumlah saksi terbesar dan waktu yang cukup lama, tapi harapan kita semuanya tetap kasus ini bisa terungkap. Seperti itu saja dari saya, Bang Freddy. Baik, itu tadi dari Kang Heri Susanto ya. Jadi berbeda juga, tapi hampir sama dengan Bang Jack. Sekarang dari Kang Danu, ya, enggak Kang Danu. Kira-kira apa aja dengan apa namanya? Apa fenomena atau argumen dari Kang Danu dengan kasus ini gitu. Ya, yang Tanggapannya. ya tanggapan dari Danu sih dari pihak keluarga sendiri apa ya namanya, sesuatu yang luar biasa lah terjadi dalam keluarga gitu kan gitu. Dan juga posisi Bibi dan Amel gitu almarhumah gitu ya tidak layak lah gitu kalau disebut apa istilahnya Dari Meninggal dari secara kondisi dari gitu kan. secara tragis kondisi ya. almarhum Gitu. yang Iya. memang sangat ini ya menyedihkan ya Iya. situasinya gitu. Gimana lagi Kang Danu? Ya semoga Harapannya aja. harapan Danu di akhir Januari inilah mudah-mudahan Amin. cepat Mudah-mudahan cepat terungkap juga sih. Amin. Ya, Biar semuanya tenang ya. Iya biar betul. tenang semuanya, biar tentram ya. Betul. Siap. Ada lagi? Sudah. Ya, itu rekan sahabat itu dari Kang Danu. Tapi karena memang tadi kita sama-sama podcast ya, dikasih jatahnya 2 pertanyaan. Nah tadi itu 1 pertanyaan. Sekarang ada pertanyaan kedua ya, kan ya? Ada pertanyaan kedua. Saya biar gini, ini Kang Heri ini kira udah 5 watt nih kelihatannya nih. Kelihatannya. Ya kita ngobrol-ngobrol aja, kita bincang-bincang Iya. ya. Sambil santai silakan di ngopi-ngopi atau Nah ini ada lagi nih pertanyaan kedua nih. biar gak ngantuk. Jadi ya biar nggak ngantuk nih. Emang ini kasus ini apa yang disampaikan oleh Kang Heri itu adalah betul-betul luar biasa dan sudah adanya 69 saksi ya Kang Heri. 69 saksi memang sampai sekarang belum ada titik terang walaupun sempat ada kemarin dengan diberikannya sketsa wajah. Walaupun sketsa wajahnya tidak maksimal ya seperti itu. Nah, ada pertanyaannya begini. Ke Bang Jack lagi nih, Bang Jack. Iya, Oke, iya. Bang Jack ya? Iya, Ya. Enggak ngopi dulu Bang Jack. ini lagi ngopi. Oh, Jadi intinya kalau saya bisa jawab ya dijawab. Iya. Kalau nggak bisa ya kita rundingkan kan seperti itu ya. Betul Bang Jack. Silakan. Nah, Bang Jack, mungkin pertanyaannya sebenarnya gini. Ini udah pernah disampaikan juga. Tapi barangkali begini, Bang Jack. Apa yang membuat kasus ini itu bisa dikatakan kasus yang tersulit mungkin ya. Tapi mungkin bukan hanya ini saja. Tapi kalau kita lihat memang ini sudah hampir lewat 5 bulan lebih ya. Betul, hampir 6 bulan ya. Nah ini pendapat Bang Jack sendiri nih, pendapat Bang Jack nih. Apa sih yang membuat ini jadi begitu lama gitu Bang Jack? Karena Baik. Silakan lah. Kaget ya Pak Eri. Iya. Nah, jadi begini, ini pemantauan saya, ini sesuai di lapangan aja ya. Ya ini mah pendapat Bang Jack aja. Ya, pendapat saya jadi begini. Terbunuhnya Ibu Tuti pada tanggal 18 dan Neng Amelia itu kan tahun 2021 lalu. Nah, di situ kemungkinan lamanya terungkap kasus pembunuhan ini pendapat saya pribadi lah ya. Mungkin kurangnya alat bukti ya, terus mungkin banyak sekali berubah-ubahnya penjelasan dari para saksi, kan bisa saja berubah ya. Kadang ditanya hari Selasa menjelaskan
ini, kadang ditanya lagi hari Rabunya menjelaskan ini, kan seperti itu. Ditanya hari Kamisnya menjelaskan ini lagi. Jadi kan polisi juga makin pusing pening kan untuk menjelaskan, apalagi mencatat sudah apa misalkan kan. Nah, biasanya kan kalau di BAP itu diketik lalu di print. Nanti hari Rabu beda lagi kan, udah beda, mungkin seperti itu. Jadi minimnya alat bukti, berubah-ubahnya penjelasan saksi seperti itu mungkin jadi lamanya pengungkapan kasus ini. Mungkin seperti itu. Betul nggak Pak Heri? Minimnya alat bukti. Dan yaitu berubah-ubahnya penjelasan para saksi seperti itu aja. Kalau tanggapan saya sih ya dalam menyimak ini di lapangan, sesuai di lapangan seperti itu. Itu saja dulu. Kita sambung lagi. Tanggapan dari Bang Jack mengenai adalah kurangnya Itu kira-kira lah ya seperti itu. ya. Ya, Kalau Kang Heri gimana Kang Heri? Kalau Pak Heri, saya sedikit nih mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Jack ya. Pada dasarnya kan yang namanya kasus ini belum bisa terungkap, ya jelas pasti memang kurangnya alat bukti tentunya. Iya. Pasti alat bukti. Nah, saya sedikit mungkin ya. Jadi begini, kalau menurut pendapat saya bahwa dijelaskan di dalam sebuah KUHP ya, di pasal 184 bahwa dalam mengungkap kasus ini juga kan kita mendengar ya dari pernyataan atau statement dari pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian saat ini tidak perlu ada sebuah pengakuan. Ya Ya kan? betul. Nah, yang akan tetapi mungkin kan yang pertama adanya keterangan saksi, keterangan para ahli, petunjuk dan surat kan seperti itu. Intinya keempat hal ini perlu adanya sebuah sinkronisasi. Iya. Perlu adanya kesesuaian. Nah, menurut yang saya lihat sih sebenarnya kalau misalkan bukti berbicara tentang alat bukti, mungkin saya rasa pihak kepolisian sebetulnya sudah memang memiliki sih gitu kan. Dengan adanya keterangan yang diberikan oleh para saksi, terus keterangan mungkin dari para ahli, terus misalkan petunjuk, terus surat, misalkan hasil puslab forensik dan sebagainya. Cuma mungkin belum ada kesesuaian di antara empat hal yang memang sama polisi dijadikan sebuah dasar yang mengacu kepada sebuah peraturan untuk bagaimana bisa memutuskan siapa pelaku di balik semua ini. Kalau menurut pendapat saya seperti itu sih. Tetapi dalam hal ini sebelumnya saya sedikit usul nih sama Bang Freddy nih ya, untuk ini kita kan berempat, ada Bang Jack, ada saya, ada Bang Freddy. Nah, kalau untuk pertanyaan seperti ini menurut saya bukan berarti gimana ya, kalau untuk Danu sendiri pertanyaan seperti ini terlalu berat lah gitu. Berat ya, terlalu jadi berat, betul. nggak apa-apa untuk Danu tidak mesti berkomentar terkait hal ini iya, gitu. Bang Freddy ya. Iya. Jadi tadi yang Pak Heri katakan, ya polisi tidak butuh pengakuan. Iya. Butuh pengakuan. Ya mungkin ini sebagai trik polisi juga sebenarnya ya. Jadi mungkin begini, ini kasarnya kita masyarakat. Jadi polisi itu langsung datang nih, cas ke orangnya mungkin seperti itu ya. Bagaimana sih cara kamu membunuh? Mungkin seperti itu. Aku tidak membunuh kok. Kalau sudah alat bukti kuat, ini buktinya ada. Mungkin seperti itu kan. Misalkan ini polisi itu datang langsung ke orangnya, terus langsung bagaimana Kang membunuh itu? Misalkan, aduh Bang, aku tidak membunuh Pak. Ini buktinya sudah ada. Mungkin seperti itu. Jadi tidak butuh pengakuan itu seperti itu atau bagaimana? Iya, intinya butuh. Ini gambaran aja kan? Tidak butuh pengakuan itu. Jadi seperti Maksudnya ini. tidak butuh pengakuan itu bagaimana gitu? Tadi kan, apakah seperti itu? Nah, menurut cara pandang saya. Iya. Tadi kan dijelaskan saya menjelaskan sesuai dengan ketentuan mengacu kepada KUHP bahwa pihak kepolisian itu salah satunya adalah keterangan dari saksi, keterangan dari Pak ahli, petunjuk, surat. Gitu kan. Nah, dan tidak ada pengakuan di dalam hal ini. Intinya kalau empat halnya ini atau minimal istilahnya sudah ada sebuah sinkronisasi, sudah mengarah kepada bahwa
temuan sehingga polisi itu bisa menyimpulkan yang jelas gitu kan ya terkait 2 alat bukti itu. Intinya kan tidak butuh pengakuan juga kan, intinya polisi sudah bisa memutuskan. Iya. Nah, kalau sekarang mungkin belum bisanya memutuskan itu kan terkait karena memang adanya belum cukup bukti kuat untuk bisa mengarahkan atau membuat pihak kepolisian Keputusan, ya. sebuah keputusan kan seperti itu. Karena ini kan menyangkut hak asasi manusia juga. Betul. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Bang Jack sebetulnya sama sih pada dasarnya seperti itu seperti gitu. itu, ya. Teknisnya seperti itu, cuman mungkin ya intinya tidak seperti hal tadi Kang. Mana ada ya kan biasanya maling yang ngaku kan seperti betul. itu ya. Nah, seperti itu intinya. Ya. Jadi Kang, kalau yang dimaksud dua alat bukti itu bagaimana sih Kang? Ini dua alat bukti misalkan. Iya. Nah, maksud saya itu kalau Maksudnya gitu. Nah, menurut alat bukti itu misalkan kayak gini. Misalkan tadi sudah ada misalkan sekarang berbicara tentang adanya keterangan saksi. Keterangan saksi. Misalkan keterangan saksi bisa dulu ya. Nah, keterangan saksi dari siapa kan yang namanya saksi itu memberikan keterangan itu kan namanya di BAP. Iya. Berita acara pemeriksaan. Iya, betul. Berita acara pemeriksaan itu kan setelah adanya pemeriksaan itu biasanya pihak penyidik bisa dibacakan oleh penyidik ya apa yang sudah ditanyakan dan dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, kalau seandainya dia tidak bisa membaca, bisa saja kan maksudnya kalau misalkan dia baca sendiri ya bisa saja kan dibaca sendiri. Lalu kan BAP itu ditandatangani. Nah, kalau keterangan itu misalkan ini terkait keterangan saksi ya. Terus misalkan petunjuk, ya misalkan di petunjuk atau di surat, misalkan surat dalam arti surat dari Puslab 4, atau dari forensik terkait sidik jari dan segala macamnya. Ini sudah ada 2 kecocokan, ya kan? Berarti kan intinya sudah bisa ya tadi bisa dikatakan ada 2 alat bukti itu. Oh iya. Ya kan ini kita berbicara kan kalau biasa kelaziman dari KUHP pasal 184 misalkan keterangan saksi, keterangan para ahli, petunjuk, surat, keterangan terdakwa itu sendiri. Anggap ini tidak ada pengakuan ya. Misalkan 4 item nih. Minimal ada 2 kecocokan gitu loh. 2 alat bukti, apakah itu memang keterangan dari saksi dan juga misalkan petunjuk atau surat ya, memang sudah ada kecocokan. Ya itu kan istilahnya sudah cukup bukti kuat untuk bagaimana polisi melakukan penetapan gitu maksudnya. Jadi penjelasan yang ini udah masuk ya? Ya. 2 alat bukti sini. Ya. Oh seperti itu. Iya, makanya harus ada. Harus ada. Maksud saya itu yang tadi dikatakan sinkronisasi itu kan seperti itu gitu loh. Paham. Iya, betul. Silakan tanya. Boleh tambahin lagi Bang? Iya, boleh. Kita ngobrol aja lah. Sharing-sharing aja gitu. 2 alat bukti mungkin ada tambahannya. Iya, silakan. Ini 2 alat bukti nih, aku contohin ini 2 alat bukti biar enak gitu. Ada tambahannya. Tadi 4 poin betul. Sudah katakan Iya, di sini kan 4 poin tadi ini belum yang kedua disebutkan. Bukan 4 poin sudah tadi bahwa keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, surat ya. Satu lagi apa tadi? Petunjuk ya. Nah, itu. Ditambah lagi alat bukti yang kuat. Nah, contohnya bagaimana? Apakah alat bukti itu bisa saja sudah ditemukan beberapa. Beberapa alat bukti sudah ditemukan, mungkin bukan hanya 2. Bisa jadi sudah ada 10 alat bukti. Tetapi ya yang di sini yang disampaikan adalah alat bukti yang kuat. Ya. Kenapa disampaikan alat bukti yang kuat? Karena nanti pihak kepolisian, penyidik khususnya, pada saat memberikan berkas, melaporkan berkas kepada kejaksaan, khususnya di bagian penuntut umum, ya, itu dia akan memberikan harus kuat, jangan sampai nanti pada saat diberikan kepada jaksa penuntut umum, berkasnya balik lagi. Oh benar. Akan itu jadi kerjaan lagi. Betul. Kemudian diolah lagi. Kalau tidak kuat dibalikin lagi. Jangan sampai nanti ada pusing ya. Sampai ke disebut dengan P20. Mungkin akhirnya paham ya P20 akhirnya. P20 itu adalah penghentian penyelidikan. Waduh. Nah, itu jangan sampai nanti ke P20 ditutup berarti kalau gitu. Wah, kan berharapnya polisi itu adalah ke P19 kan. Berarti polisi itu keren jadi ternyata sangat hati-hati kan?
Kalau Ya, begitu. Jadi harus kuat alat buktinya. Bang. Ya intinya hati-hati banget untuk Dua sekarang alat ini juga bukti dua yang alat kuat. bukti ya. Ya mungkin alat bukti yang lain sudah ada, Iya, iya. sudah didapat. Ya udah termasuk dari aku pisahkan ke sini ya. termasuk dari ahli ya, dokter Hastri ya. Itu kan udah ada beberapa petunjuk sebenarnya ya. Petunjuk juga ahli kan. Iya ya. iya iya. Sudah ada sebenarnya beberapa. Tapi apakah ini kuat apa tidak? Oh iya betul. Kalau sudah kuat, nggak akan nunggu lama Bang. Berarti alat bukti belum kuat. Belum kuat intinya. Sampai dengan hampir 6 bulan ini. Karena itu tadi disampaikan bahwa jangan sampai nanti pada saat berkas itu disampaikan kepada kejaksaan, Balik lagi kan. balik lagi. Nah itu kan nanti yang malu adalah pihak kepolisian nantinya. Dan pihak jaksa penuntut umum juga dia akan menolak kalau memang itu belum kuat, akan ditolak karena nanti di kejaksaan kan bukan polisi Iya. yang ikut perannya. Iya. Polisi sudah lepas. Iya, tapi jaksa penuntut. Jaksa penuntut nanti yang mati berperangnya di Betul, sana, betul, di paham, kejaksaan paham. itu. Jadi Iya. dia bawa berkas, wah ini udah siap karena siap udah tempur nanti di pengadilan gitu. Iya. Ibarat kata dalam tanda kutip tempurnya. Iya, betul. Saya udah siap tempur. Tapi kalau belum kuat, nanti saya malu nanti bertempur saya kalah ntar lagi kan gitu kan. Jadi mungkin sampai sekarang belum ada alat bukti yang kuat Bang Jack, gitu. Iya iya. Ini baru mungkin ya. Iya. Ya. Saya nggak tahu apa ada strategi lain di pihak kepolisian. Iya kan ini kita akan Karena- bincang-bincang. Ya, ada kan gini. Ada kepolisian lagi menunggu atau apa supaya ada strategi lain. Nah, kita tidak Pasti tahu ya. sih. Tapi Tidak kan ini tahu. baru asumsi daripada saya. Kemungkinan adalah belum adanya alat bukti yang kuat ya. Kang Heri ya? Betul sekali ya. Kang Heri. Ada lagi yang tambah Kang Heri? Tapi kan gitu juga sebenarnya polisi itu ya hebat gitu kan. Pak Heri betul nggak? Jadi sebetulnya ya bisa dikatakan hebat-hebat. Ya memang hebat ya. Dalam strategi. Ya, jadi pada dasarnya polisi itu dalam melaksanakan kerjanya mengacu sama peraturan dan undang-undang yang ada sih Ya, pada dasarnya, iya, baik betul, itu betul. KUHP maupun KUHAP kan Betul, seperti itu betul gitu. sekali. Jadi, nah, Sangat hati-hati lah. nah tadi dikaitkan dengan strategi ya, memang masing-masing juga punya strategi ya, karena memang masing-masing pihak kepolisian juga dengan subbidangnya masing-masing sudah dibekali dengan keilmuannya masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kira-kira seperti itu. Iya. Oke silakan. Apalagi? Kan dua. Oh Boleh ya tambah lagi? Gila Bang Jack. ya Iya. udah. Sekarang sudah nantang lagi ya, kayak begini. nantang lagi sampai Iya, tiga bukan, katanya. bukan itu kan. Waduh. Saya enak Tapi nggak apa-apa, mungkin saya ini- enak mendengarkan itu yang tadi. Jadi nama ilmu ya Bang Iya, ya? jadi nama ilmu ini Nama dua ilmu. alat Apa? bukti karena aku makanya tadi itu belum paham. Apa sih dua alat bukti itu dari dulu saya memantau kasus ini Ya, belum apa? ya itu kan minimal kan Iya. tadi juga dikatakan minimal. Minimal ya. Ya minimal. Jadi kalau satu belum nggak masuk. Iya iya. Jadi pikiran saya maksud dua alat bukti itu apakah rekaman CCTV atau apa kan? Salah satu aku di antara. kesana mikirnya. Ya, salah satu di antara. Salah satu di antaranya. Oh iya iya. Nah itu. Kalau sudah ada CCTV udah tidak akan lagi menunggu iya. itu. Aku kan sering Justru membaca. kan kasus di Subang juga ini kan karena memang tidak ada CCTV di TKP ya. Ini menurut pendapat saya ini tambahan sedikit nih. Iya, iya. Justru yang menyulitkannya itu mungkin Iya. karena memang ini terjadi pembunuhannya di dalam rumah ya. Ya. Jadi yang pertama kan kita juga lihat TKP ya memang sedikit berjauhan juga. Iya. Terus kejadiannya memang Rumahnya mencil ya. ya Ya, kecil jadi juga. Saya kan Terus berjauhan juga. Iya, nyurvei di lapangan. Jadi begini, itu kan posisi rumah tuh di atas, terus kesananya kan kebun. Kemungkinan itu pembunuhnya lari ke belakang. Iya kan? Ini kan asumsi lah. ya. Itu kan pasti kalau ke Bisa belakang kan kemungkinan bisa gitu. gelap itu. Ini tembusnya kan ke Buni Hayu ya. Kan seperti itu. Ya, Ya, bisa kemungkinan aja, ada ke belakang. Kalau ke depan kan mungkin ada ketahuan atau bagaimana gitu. Ya nggak Pak Heri? Ya bisa saja. baru asumsi Kemungkinan lah. kemana-mana Ya, juga bisa bisa saja. Mana gitu. Ke atas. Iya. Iya, kecuali nggak tahu kalau ke atas. Yang jelas mah menurut pendapat saya mah ya, Iya. tidak ke atas dan ke bawah aja. Gitu. Kecuali Kalau kiri kanan mah pasti. Kecuali kalau helikopter di atas ya. Iya. Tarik ke atas ya. Hanya Tuhan yang tahu. Iya, seperti itu. Silakan. Ya, jadi kita gini, tambah ilmu ya. Iya, tambah Dari ilmu. obrolan ini kita jadi tambah ilmu. Betul sekali. Apalagi kan Kang Heri ini sarjana hukum. Iya, betul. Ya
tahu persis lah masalah hukum. Jadi minimal Bang Jack juga jadi tambah ilmu ya sekarang. Ya, tambah ilmu. Dan lu juga tambah ilmu kan? Itu kan Saya juga menambah ilmu. apa dua alat bukti? Itu kan saya bukan ahli hukum, saya nggak tahu ya. Makanya Bang Jack saya bukan ahli hukum. Iya, makanya Ahli saya kebersihan. makanya saya gambarkan ini dua alat bukti itu kan seperti Ya, itu. Jadi ya. biar netral, biar kelihatan gitu. Iya. Diumpamakan. Bang Jack, saya di sini kan berkali-kali berbicara yang namanya manusia itu tidak ada super power kan ya. Betul. Bang Jack punya kelebihan yang tentunya saya juga mesti banyak belajar lagi ke Bang Jack yang saya tidak tahu. Begitu Iya. juga Abang Dak kita nih. Makanya sharing ya. Bang Freddy, jangankan Abang Dak, Danu aja punya kelebihan. betul. Yang saya belum tentu bisa seperti dia. Tahu nggak apa itu kelebihannya? Apa tuh? Menaklukkan hati seorang wanita daripada Itu dia. Iya. Belum tentu kita bisa ya. Belum tentu kita bisa. Buktinya kita kalah Kalah, saingan ini. Coba waktu ke Karawang ada. Iya. Waktu Kagak ada, nanti berantem dia. Oh iya. Enggak, maksudnya Ada. ya maksudnya disukai. Iya. Jadi kemana Danu pergi disukai beberapa cewek. Iya. Nah. Bukan berarti Danunya menyukai. Iya, Tapi nah itu. disukai. Iya. Kalau nggak apa-apa kalau disukai mah. Betul sekali. Mungkin Danu kalau punya daya tarik tersendiri. mungkin kalau ngelihat Bang Freddy, saya sama Bang Jack mah udah buram aja lah. Iya, buram lah. Kita kan udah tua kita. Iya. Oke. Jadi apa tadi? Gimana? Ya, tadi kan masing-masing punya kelebihan. Iya, iya, betul. Bang Jack juga punya kelebihan, bukan berarti Bang Jack bukan orang hukum, Iya. bukan berarti tidak tahu apa-apa. Belum tentu Kang Heri juga bisa melaksanakan apa yang Bang Jack laksanakan. Bang Jack punya kelebihan dengan ilmu Bang Jack. Kang Heri ilmu hukumnya kelebihan. Iya, betul. Kang Danu juga punya kelebihan dari Iya. apa? Dia gesit orangnya. Nah, Itu Gesit. kan? Kan itu belum tentu dimiliki oleh Iya, kita kan. betul. Iya. Gesit, cukatan, Iya. apa membahasa Sunda nama apa kalau cepat gerak tuh apa sebetulnya? Apa gampang ini gampang apa kalau bahasa Sundanya? ya gesit aja Gesit lah. lah gitu Lah, ya. gesit. Punya Gesit kelebihan. aja. Leles beheng. Lembut. Soalnya peribahasa tuh kadang aduh. Saya juga punya kelebihan. Ya. Kelebihan berat badan. Iya, betul. Jadi gendut ya. Kalau gendut. Buktinya saya juga sudah banyak belajar itu dari Bang Ya. J itu. Apa tuh? Saya bilang, udah aku bilang kau jangan beri tempo pula kau. Itu pula yang aku angin mana ini Kan bulan saya jadi bisa ini ya. Jadi kan kita belajar dari awal pending. Udah ngomongnya terlalu muter-muter juga. Iya, memang. Muter tuh. Muter, ya. Aduh. Kalau tahu jalan di sana, Iya. itu dari bawah, itu dari atas, itu jalannya menurun ke bawah. Menurung ya. Udah, Itu silakan. kalau di jalan mau ke jalan Ciater, kiri-kirinya banyak pohon-pohon. Ayo sampai kopi. Oke guys, inilah tadi Iya. perbincangan di malam hari. Udah subuh kadang ya, udah menjelang subuh ya. subuh dengan Subang Hijau, Heri Susanto Channel, Danu Subang Official dan Freddy Sudaryanto Spot seputar kasus Jalan Cagak Subang. Kita memang sedikit serius tapi ada sedikit hiburannya. Ini adalah supaya kita menghilangkan ngantuk. Karena memang ini sudah 5 watt. Tapi kalau Bang Freddy ngantuk biarin nanti saya tutupin ya di channel Bang Freddy ya. Ya, gimana tuh cara nutupnya? Tutupnya. Oke teman-teman semuanya, saya sudah diizinkan sama Bang Freddy untuk menutup pembicaraan pada malam hari ini. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan. Wabil khusus para subscriber Bang Freddy Sudaryanto Spot. Dan Bang Freddy juga mewakili kepada saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada subscriber yang selama ini sudah selalu memberikan support dan semangatnya kepada Bang Freddy, sehingga Bang Freddy selalu bersemangat untuk dapat memberikan informasi terupdate kepada teman-teman semuanya para subscribernya. Demikian dari saya, marilah kita berkarya nyata sebagai bentuk peduli kita pada sesama. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangarawa. Berbeda-beda tetapi satu jua, tiada hukum yang mendua. Semangat! Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Semangat. Itu bagus kan?